anak-anak di bawah 18 tahun atau bahkan di bawah 20 tahun di Kabupaten Pemalang ini sudah benar-benar 100% terlindung dari kejahatan, baik itu minuman keras, kejahatan jalanan, bullying, atau bahkan kekerasan seksual. Nah, tentu saja hal tersebut itu kan harus ada antisipasinya juga, termasuk kalau penanganan setiap kasus, baik itu misalkan ada anak dibully, itu dasar hukumnya apa, terus ada anak tersangkut dengan narkoba, itu dasar hukum penanganannya seperti apa. Monggo Bapak barangkali bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Jadi kita pahami dulu tentang masalah perlindungan anak ya. Kalau kita bicara tentang hak anak di dalam Hari Anak Nasional, ini merupakan momen untuk mengingatkan masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya perlindungan hak anak ya. Di samping hak-hak itu juga diatur dalam berbagai undang-undang ya, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur hak dasar anak untuk hidup ya. Jadi ada hak untuk tumbuh dan berkembang serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan diskriminasi. Kemudian kita kembali lagi kepada kewajiban pemerintah dalam bela negara ya. Jadi negara memiliki kewajiban yang tentunya menjamin sepenuhnya ya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tadi ya. Sehingga hal ini mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian perlindungan dari eksploitasi dan akses terhadap identitas hukum. Artinya adalah anak yang berhadapan dalam persoalan hukum. Jadi kepentingan terbaik anak berdasarkan undang-undang tadi yang saya sampaikan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan hukum atau pertimbangan yang paling utama ya. Jadi ini yang merupakan prinsip yang diakui secara internasional begitu. Jadi tidak hanya sifatnya di negara Indonesia saja, tapi secara internasional begitu ya. Jadi meningkatkan juga tentang kesadaran pentingnya menghormati dan melindungi hak anak. Nah, kalau tadi disinggung tentang sejauh ini di Pemalang seperti apa pendapat Bapak terhadap kepentingan anak gitu. Kita sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Kalau dari sudut pandang hukum, ada beberapa perkara di Pemalang ya tentang tindakan asusila atau pelecehan seksual terhadap anak. Dan ini ironisnya bahwa aparat penegak hukum saya berpesan seyogianya penanganan perkara pelecehan, kekerasan seksual terhadap anak ini menjadikan prioritas karena dasar hukumnya sudah jelas ya. Tadi disebutkan bahwa yang paling utama di dalam persoalan perlindungan anak ini adalah bagian kewajiban negara ya. Makanya diatur oleh satu undang-undang tentang hak-hak perlindungan anak. Kemudian terkait tentang mengenai masalah beberapa perkara tadi yang saya sampaikan tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ya. Ini di Pemalang terjadi marak sebenarnya ya. Dan ini saya juga prihatin dengan kondisi seperti ini gitu. Dan perlunya adanya saling melengkapi informasi, edukasi terhadap masyarakat untuk kepentingan anak juga dari instansi terkait, terutama Dinsos nih, yang juga harus lebih fokus bahwa ada kewajiban-kewajiban tertentu sekalipun itu institusi terpisah, namun penanganan terhadap anak-anak yang di luar pantauan orang tua seperti anak pang, anak-anak jalanan. Nah itu Pak, selama ini yang kami tahu di lapangan itu mereka di jaring, setelah jaring kok tidak ada pembinaan gitu.
Ya. Paling hanya sekedar sosialisasi, hanya sekedar dihimbau. Ya. Setelah itu tidak dikasih misalkan keterampilan jahit, perbaikan dan lain-lain seperti itu. Ya, oke, baik. Kalau kita melihat fenomena tadi yang disampaikan bahwa ketika kita bicara anak pang, ini permasalahannya mungkin ya di Dinsos sendiri dalam melakukan pembinaan tentunya akan melihat anak pang ini adalah anak lokal atau anak bawaan di luar daerah Kabupaten Pemalang. Ya. Misalkan kalau di Kabupaten Pemalang sendiri, saya rasa upaya pembinaan tadi sampai dengan memberikan latihan kerja ya atau LPK ya, latihan keterampilan tertentu yang ada di program pemerintah daerah. Itu kan juga harus dilihat dulu. Artinya apakah anak pang ini betul lokalan Pemalang atau mungkin mereka dari kabupaten lain. Sehingga kalau di luar Pemalang artinya, sehingga ketika dinas pun akan melakukan upaya pembinaan, kemudian dilakukan pelatihan, tentunya ini kan ada satu hal yang harus dipahami bersama. Jangan sampai dengan tujuan baiknya dinas Kabupaten Pemalang untuk melakukan pembinaan ya terhadap anak-anak pang, kemudian muncul permasalahan baru dari orang tua si anak ini, ya kan? Muncul perusahaan baru, loh kenapa anak saya dilakukan pemahaman masyarakat kan ketika dilakukan pembinaan penahanan. Ya, itu. Pada pembinaan ini, dengan penahanan. Nah ini kan jadi permasalahan hukum baru ya. Sehingga saya berharap juga untuk kabupaten-kabupaten lain, identifikasilah anak-anak pang yang di jalan ini, apakah anak ini adalah lokal Pemalang atau memang di luar Kabupaten Pemalang ya. Sehingga nanti dalam penanganannya pun pihak dinas terkait untuk melakukan pelatihan-pelatihan juga tidak ada kesalahan gitu. Pak, selama ini dari sepengetahuan benar penanganan perkara hukum di Kabupaten Pemalang seperti apa? Ya, kalau bicara tentang penanganan perkara hukum yang melibatkan anak-anak, melibatkan anak-anak, sebenarnya kalau dari sistem hukumnya itu sudah cukup bagus. Ya, ketika menghadapi anak yang menjadi korban penggunaan narkoba atau narkotika ya, sabu dan sebagainya juga, terutama dari pihak pemerintah dan negara, walaupun narkoba adalah musuh pertama, dilakukanlah ketika anak yang dihadapkan permasalahan hukumnya, dilakukan namanya diversi atau rehabilitasi ya. Iya, itu. Jadi ya untuk negara berkewajiban memberikan bimbingan ya sesuai dengan kondisi tempat yang ada, rehabilitasi tadi. Rehabilitasi. Berarti dengan kata lain, Kabupaten Pemalang ini harus turun langsung melihat di lapangan, tidak hanya sekedar kalau orang Pemalang bilang adol jari kulak doyan Pak ya. Karena kalau tidak seperti itu, kalau Pak ya, tidak bisa merealisasikan dengan kata lain. Termasuk Pemalang kan melalui dinas sosial itu ada yang namanya kader-kader juga Pak. Di dinas kesehatan juga ada kader kesehatan. Paling tidak sebagai kader mereka harus mensosialisasikan hal tersebut itu. Ya. Jadi begini, kalau kita menanggapi tadi sejauh ini upaya dinas sosial dalam menyikapi permasalahan, pada prinsipnya kita sepakat ya, sebaiknya dinas sosial turun ke bawah, ya kan? Jadi bisa mendata langsung, ya kan, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada di bawah terkait mengenai masalah anak, ya, yang tentunya anak yang di luar pantauan orang tua. Gitu. Karena anak sekarang beda dengan anak dulu. Nah, itu beda. Jadi sekali, ya kadang dari pemerintah pun tentunya bukan berarti tidak berani melakukan langkah ya. Cuma ada beberapa pertimbangan yang semestinya tanggung jawab anak juga tanggung jawab orang tua dan lingkungan. Ya. Jadi tanggung jawab anak dan tanggung jawab orang tua itu adalah utama, lingkungan, masyarakat, ya kan, negara. Ini capaian negara yang sebenarnya secara umum.
Cuma pun negara memberikan aturan ini, tentunya masyarakat dalam hal ini adalah orang tua lah yang lebih utama untuk menjaga putra putrinya agar ya kan tidak berhadapan dengan permasalahan hukum. Ya kan banyak nih kenakalan anak remaja. Nah, itu maksudnya. Ya kan, apalagi dengan kondisi saat ini kebebasan penggunaan era digital. Iya. Ya kan? Iya, betul. Jadi anak-anak sekarang sudah pandai semuanya nih. Saya katakan pandai semuanya, sehingga dari kepandaian inilah tentunya ada suatu pengawasan khusus yang dilakukan terutama oleh orang tua. Keduanya adalah peran serta masyarakat. Ya, ketiganya ada lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan anak. Iya. Ya, jadi LSM peduli anak Kabupaten Pemalang itu kan belum ada kalau tidak salah. Belum ada ya. Iya, belum. Nah, itu harus setahu saya belum. Ya, itu ada sebagai nilai kontrol saja nantinya, sehingga diharapkan lembaga swadaya masyarakat tentang pengawasan terhadap anak yang sifatnya secara khusus ya, dan nantinya juga secara menyeluruh bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi tentang programnya. Ya. Kalau setahu saya di Pemalang ini memang dalam tanda kutip LSM atau ormas yang untuk mengenal langsung pada anak memang belum ada. Cuman baru kemarin pada saat puncak peringatan Hari Anak Nasional di salah satu convention center Pemalang itu diresmikan forum anak, bukan LSM atau ormas. Oh gitu ya. Itu. Ya, nah, kan, itu pun kalau saya melihat sendiri kok kesannya telat. Gitu ya. Iya. Semuanya kan seharusnya kenapa tidak dari dulu gitu. Nah, menurut panjenengan harusnya seperti apa sih, Pak? Ya, kalau kita bicara tentang sisi sistem, ya kan sudah benar. Sistem itu sudah benar kalau kita bicara sistem. Karena ada undang-undang yang mengaturnya. Tinggal saat ini adalah personalnya. Kalau bicara pejabat, individunya. Ya, bicara masyarakat, individunya. Bicara orang tua, ada individunya juga. Jadi personalnya ini yang tentunya kita juga harus bisa secara independen menilai itu kan. Apakah ini dari sisi ini karena memang anak ini bisanya liar, ini karena memang orang tuanya yang kurang memperhatikan kepentingan anak, kemudian masyarakatnya sendiri juga usdek ya, atau urusan dek-dewek ya kan, boro-boro mikirin anak orang, anak sendiri aja susah misalkan. Itu kan menjadi sebuah tema yang akhirnya seolah-olah disalahkan pemerintah daerah. Itulah Pak. Ya, ini seolah pemerintah daerah ini salah, tidak bisa menanggulangi tentang anak-anak yang nyuwun sewu, yang seharusnya kewajiban negara dalam pemerintah daerah ya bisa melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak, gitu kan? Gitu. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa bagaimana caranya, terus bagaimana sudut pandang hukum, gitu kan? Itu tadi bagaimana caranya adalah ayo bersama-sama bahwa prinsipnya kita tidak usah khawatir masyarakat Kabupaten Pemalang ketika saudara melakukan edukasi terhadap anak tetangga atau memberikan saran ya kepada anak tetangga, misalkan ada permasalahan apa, bantulah, saling membantu ya, dan dari masyarakat dalam ini orang tua yang kemudian dihadapkan oleh persoalan anaknya yang mungkin harus orang lain yang mendidik ya dihormati sepanjang benar-benar tujuannya adalah baik untuk lingkungan, mau diri anak maupun diri orang tua. Karena itu sekadang juga kenapa saya katakan masyarakat ini usdek, kadang juga masyarakat serba salah juga. Ya, kita mau ngomongin anak tetangga, dia mainan petasan, dia kan tahu tetangganya lagi sakit, kita ingatkan orang tuanya tidak terima. Nah, ini kan musim Lebaran, biasa saja dong. Ini kan hari malam tahun baru misalkan. Dan ini kan sebuah edukasi, jadinya terutama adalah lingkungan sendiri juga lebih bijak ya, dan lebih-lebih orang tua. Nah, kenapa tanggung jawab tentang anak ini sudah disampaikan dalam undang-undang ya, walaupun ada perlindungan undang-undang, cuma butuh kepedulian.
mau dibawa kemana nih regenerasi anak kita selanjutnya, mau ditempatkan dalam posisi seperti apa, itu juga peran serta saling melengkapi orang tua, masyarakat, dan pemerintah, dan ini negara, seperti itu. Berarti semua Elemen masyarakat, masyarakat dari yang terkecil, kelompok RT sampai Iya, pemerintah pusat harus sinergi. Harus sinergi, itu harus sinergi. Makanya yang lebih akan membuat efek jerah kalau dilihat dari kacamata hukum ya APH-nya, aparat penegak hukumnya, sigap, cepat, tanggap untuk melakukan upaya-upaya hukum ketika ada pengaduan, pelaporan dari masyarakat atas diri anaknya yang menjadi korban kekerasan, ya kan, atau penggunaan obat-obat terlarang, gitu. Itu penegak hukum berkewajiban secara cepat tanggap, gitu. Jangan laporan nunggu dulu, lamaan. Iya. Kalau sudah 2 alat bukti udah cukup, gitu kan. Unsur kehati-hatian boleh, cuma kan kalau bisa ya kehati-hatian jangan terlalu hati-hati banget, gitu. Kalau sudah ada 2 alat bukti terhadap kekerasan seksual terhadap anak ya segeralah ditindaklanjuti agar ada efek jerah juga bagi si pelaku. Siap. Mungkin Itu. seperti itu saja dulu perjumpaan kita. Mungkin lain waktu bisa kita sambungkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yuk. Ini bukan sing kurang ya, jadi toh.